Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan apa yang kita harapkan, apa yang kita kerjakan dimudahkan, apa yang kita harapkan ke depannya semoga cepat tercapai. Amin. Ini di sini saya mau sharing-sharing santai aja, guys. Apa yang sudah saya jalankan untuk saat ini, mana tahu ini buat teman-teman yang butuh sampingan seperti saya, butuh pekerjaan atau uang tambahan di luar dari gaji pokok kita, guys. Di sini saya mau menceritakan sedikit aja yang saya kerjakan saat ini. Ini tanpa modal ya, guys. Kita tanpa modal 1% pun, tanpa modal, dan kalau kita bisa mengendalikan maintenance ini dengan baik, kita bisa dapat keuntungan itu besar, guys. Dan keuntungan uang sampingan ini bisa lebih besar daripada penghasilan pokok kita, guys. Caranya gimana? Yang pertama ya, kita harus punya mental, guys. Mental itu penting. Mental seperti apa yang dibutuhkan? Kalau untuk yang saya jalani sekarang ini, mental yang paling penting yang perlu itu harus berani, guys. Berani untuk berbicara, berani untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, guys. Jadi kita harus punya skill juga dalam berkomunikasi. Tapi itu tidak perlu belajar, guys, karena itu ya seperti yang saya lakukan sekarang. Ya kita bisa di situ, guys. Nggak mesti harus kursus atau belajar apa, nggak ada. Kita ya cukup sekedar belajar searching aja di Google gimana cara berbicara dengan orang lain, bagaimana cara meyakinkan orang lain. Kalau misalnya kita udah punya mental, udah punya niat yang kuat, kita sudah mempelajari sedikit banyak bidang apa yang mau kita jalankan. Jadi kalau bidang yang saya jalankan saat ini itu kita mengangsur-angsurkan barang, guys. Jadi buat teman-teman yang seperti saya, karyawan contohnya, ya kita kan masih punya banyak waktu, pulang dari kerjaan kita masih punya banyak waktu. Jadi mungkin ada yang seperti saya untuk memaksimalkan waktunya dengan mencari pekerjaan lain di samping, di luar waktu kita sebagai karyawan. Nah, seperti yang saya lakukan itu, yang pertama ini tanpa modal. Jadi kita bagaimana caranya? Yang pertama itu, guys, yang saya lakukan, saya mencari orang yang bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya teman, punya saudara, atau punya orang yang kita kenal atau tidak kita kenal tapi bisa kita yakinkan kepada mereka bahwasanya uang yang dimiliki mereka bisa kita kelola dengan baik dan mereka dapat keuntungan, guys. Contoh seperti yang saya lakukan saat ini seperti itu. Jadi saya punya ada seseorang yang ya anggap dia orang kaya ya, guys, ya. Kita kan orang biasa. Jadi dia punya uang lebih, kita ajukan permohonan dengan mental dan kelihayan kita berbicara untuk meyakinkan dia supaya dia
mau untuk meng-approve apa yang kita minta guys. Jadi dia mau mempercayai kita untuk bahasanya mungkin seperti seperti dia menginvestkan uangnya ke kita gitu. Jadi kita bagi hasil sama dia guys. Atau kita kalau mengangsurkan barang, kita ambil contoh 5%, nanti sama yang punya uang 1% atau 2%, karena mereka tidak ikut bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita yang melakukan mengelola uang itu, kita yang bertanggung jawab. Makanya kita harus juga menguasai di lapangan bagaimana orang-orang yang akan menjadi pelanggan kita untuk mengangsur barang kepada kita. Terus guys, yang kedua kita harus itu guys, ke toko-toko guys. Jadi kita mau main di barang apa gitu. Kayak contoh saya ini ya guys ya. Itu saya main di perabotan, itu elektronik. Main di elektronik itu banyak guys. Elektronik ada handphone pun juga kita main. Jadi kalau yang saya jalankan itu guys, apa aja yang dibutuhkan sama pelanggan kita supply guys. Tapi dengan catatan kita harus bekerja sama dengan distributor. Jadi setelah saya mendapatkan orang yang mempercayai uang yang saya kelola, saya mencari tempat pengambilan barang guys. Jadi saya tinggal survei tempat-tempat pengambilan barang di daerah saya, mana yang harga paling terjangkau bisa kita kelola, kita kerjasama. Setelah kita kerjasama sama distributor, kita juga sudah punya kita juga sudah punya modal dari orang yang tadi percaya sama kita. Jadi kita tinggal mencari konsumen. Bagaimana mencari konsumen itu? Bagaimana mencari seseorang agar percaya pada kita untuk mengambil barang ke kita. Nah, itu nanti saya jelasin lagi caranya guys. Tapi yang perlu kita dapat untuk memulai ini, yang pertama itu guys, kita harus punya mental. Ya, kita harus pandai berkomunikasi, atau bahasanya lebih ke bisa meyakinkan seseorang. Kita harus punya kemampuan berbicara atau sesuatu yang bisa membuat orang percaya kepada kita. Itu dipelajarin bisa otodidak aja guys. Kita bisa belajar dari Google, dari YouTube, kita bisa. Terus setelah kita mengakui kemampuan kita dalam berbicara dan mengakui mental kita sudah berani terjun ke lapangan, kita tinggal cari guys. Kita tinggal mencari orang-orang terdekat. Pertama boleh keluarga. Kalau keluarga nggak ada yang lumayan, kita boleh cari teman, boleh cari orang-orang yang menurut kita bisa membantu kita. Kita yakinkan mereka. Setelah itu kita cari tempat pengambilan barang guys. Dan untuk selanjutnya, untuk mencari konsumen atau pelanggan, kita bahas di video berikutnya. Oke. Mana buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, boleh komen, nanti bakal saya jawab satu-satu. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Ini hanya sekedar sharing aja.
Mana tahu teman-teman ada yang seperti saya, hanya karyawan dan kurang untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita butuh pekerjaan di luar dari pekerjaan pokok kita. Oke, salam sehat buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik dan apa yang kita harapkan semuanya tercapai dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.